Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khofifah Khairunisa, saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang Partai Komunis Indonesia atau PKI. Next, slide selanjutnya. Di sini terdapat anggota kelompok 5, yaitu yang pertama ada Amelia Iswandari, yang kedua Iklima Malika Putri, yang ketiga ada Khofifah Khairunisa, yaitu saya sendiri, yang keempat ada Nani Wulandari, yang kelima ada Rizka Indah Cahyani, dan terakhir ada Salma Maulidina Alia. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Iklima. Di sini terdapat daftar isi. Yang pertama ada latar belakang PKI, kedua visi dan misi PKI, ketiga program PKI, keempat tokoh PKI dan perannya, kelima peran PKI dalam pergerakan nasional. Yang pertama itu latar belakang berdirinya PKI. Latar belakang terbentuknya PKI yaitu untuk melawan ideologi kapitalisme yang berkembang pesat di Indonesia. Para tokoh PKI berpendapat bahwa untuk melawan kapitalis yaitu dengan ideologi komunis. PKI didirikan pada tahun 1924 dengan tujuan untuk menghimpun dan menyatukan tokoh-tokoh nasionalis serta memperjuangkan nasib kaum buruh dan rakyat jelata. Pembawa ideologi atau paham komunis ke Indonesia yaitu orang-orang Belanda penganut Marxis yang berada di Indonesia. Para orang-orang Belanda tersebut kemudian mendirikan ISDP atau singkatan dari Indisch Social Democratische Vereniging atau Perhimpunan Sosial. Organisasi inilah yang kemudian berubah nama menjadi PKI. Tokoh pendiri ISDP yaitu Brandstätter, HJPM, Sneflit, dan Semauan atau orang Indonesia. Setelah ISDP terbentuk, langkah selanjutnya yaitu menghimpun atau mengumpulkan anggota organisasi ini berusaha menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh dan juga partai besar yang telah terbentuk, salah satunya SI atau Syarikat Islam. Langkah yang dilakukan tersebut membuat para tokoh dari SI khawatir. Perkembangan komunis di Indonesia semakin cepat. Hal tersebut disebabkan karena ekonomi Indonesia semakin buruk. Dalam perkembangannya, ISDP tumbuh menjadi organisasi yang keras dan radikal, sehingga pendirinya diusir oleh pemerintah Belanda. ISDP kemudian dipimpin oleh orang Indonesia, dan pada tahun 1924 namanya diganti dengan Partai Komunis Indonesia. Itulah latar belakang berdirinya PKI atau Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia pernah berusaha melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda yakni tahun 1926 tetapi berhasil digagalkan. Peristiwa bersejarah lainnya yaitu PKI diduga menjadi dalang dari pemberontakan PKI Madiun dan dituduh membunuh 6 jenderal TNI Angkatan Darat pada tanggal 30 September 1965. Namun, kebenaran mengenai peristiwa tersebut masih menjadi tanda tanya karena sifatnya peristiwa kontroversi. Lanjut. Visi dan misi PKI. Lanjut. Visinya yaitu satu, untuk menantang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja dan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Dua, menjadikan Indonesia menjadi negara yang menjamin kesamaan sosial dan ekonomi penduduknya. Visinya memperjuangkan neobi dan buruh dari kesewenangan dan kearoganan orang atau golongan yang mengeksklusifkan diri atas senioritas elit ekonomi dan politik. Selanjutnya ada program PKI. PKI mengajukan suatu program umum yang sesuai dengan pendirian-pendirian bagian terbesar rakyat Indonesia. Satu, sistem negara Indonesia tidak seharusnya sistem negara anti rakyat yang dikuasai oleh tuan-tuan rumah, komprador, dan kaum kapitalis birokrat, melainkan harus sistem negara rakyat yang sumber kekuasaannya ada pada rakyat, yaitu negara demokrasi.
rakyat. Negara dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 2. Demokrasi Indonesia tidak seharusnya demokrasi model barat, demokrasi liberal, demokrasi lama, melainkan harus demokrasi untuk semua golongan rakyat, laki-laki dan wanita, dan mengenai semua lapangan politik, ekonomi, dan kebudayaan. Yang ketiga, politik pemerintah rakyat, yaitu penghapusan kekuasaan kaum imperialis di segala lapangan dan penghapusan penindasan feodal tidak seharusnya berarti digantikannya kekuasaan itu oleh kekuasaan borjuasi dalam negeri atas rakyat banyak, melainkan harus digantikan oleh kekuasaan bersama di antara semua kelas yang anti-imperialis dan anti-feodal, yaitu sistem politik front persatuan. Yang keempat, struktur pemerintah rakyat tidak seharusnya struktur demokrasi begitu saja. Juga tidak seharusnya struktur yang memusat saja, melainkan harus struktur demokrasi yang memusat. Yang kelima, tentara dan kekuatan bersenjata lainnya tidak seharusnya menjadi alat untuk menindas rakyat, melainkan harus menjadi pengabdi rakyat. Yang keenam, ekonomi Indonesia di samping mengutamakan ekonomi sektor, negara sebagai sektor yang memimpin tidak seharusnya menentang industri dan perdagangan yang diselenggarakan oleh kaum kapitalis nasional, melainkan harus dengan konsekuen menentang ekonomi kaum imperialis dan feodal. Yang ketujuh, hubungan agraria dan pertanian tidak seharusnya bersifat imperialis dan feodal, melainkan harus bersifat merdeka dan demokratis. Yang kedelapan, industri dan perburuhan tidak seharusnya bersifat kolonial, melainkan harus bersifat nasional. Kesembilan, kebudayaan Indonesia tidak seharusnya kebudayaan kolonial yang tidak ilmiah dan anti kerakyatan, melainkan harus kebudayaan yang nasional, ilmiah, dan kerakyatan. Dan yang terakhir, politik luar negeri Indonesia tidak seharusnya politik luar negeri yang bertentangan dengan kemerdekaan, keutuhan wilayah, dan perdamaian dunia, melainkan harus politik luar negeri yang membela kemerdekaan, keutuhan wilayah, dan perdamaian dunia. Demikianlah program umum yang diajukan PKI yang benar-benar sesuai dengan tuntutan bagian terbesar rakyat Indonesia. Selanjutnya ada tokoh-tokoh dan beserta perannya. Tokoh pertama yaitu ada Musso sebagai pemimpin PKI di Madiun. Musso alias Munawar Musso adalah tokoh komunis Indonesia yang memimpin Partai Komunis Indonesia pada era 1920-an. Ia memproklamirkan pemerintahan Republik Soviet Indonesia pada 18 September 1948 di Madiun. Tujuannya yaitu untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Selanjutnya ada Amir Syarifuddin, yaitu pemimpin PKI juga di Madiun. Saat Indonesia baru merdeka, Amir Syarifuddin menempati sejumlah posisi penting di pemerintahan. Ia pernah menjadi Menteri Penerangan, Menteri Pertahanan, dan bahkan Perdana Menteri Republik Indonesia. Saat berlangsung perjanjian Renville dengan Belanda, Amir bertindak sebagai negosiator utama Republik Indonesia. Ketika Musso tiba dari Moskow pada 11 Agustus 1948, Amir dan FDR segera bergabung dengan Musso untuk memperkuat organisasinya. Maka disusunlah doktrin bagi PKI. Doktrin bernama Jalan Baru, dia menyertai Musso memproklamirkan pemerintahan Republik Soviet Indonesia di Madiun tanggal 19 September 1948. Selanjutnya ada Dipa Nusantara Aidit. Dipa Nusantara Aidit adalah Ketua Umum Komite Sentral Partai Komunis Indonesia. Ia mengambil alih partai itu dari komunis tua, Alimin dan Tanlingjie pada 1954. Aidit hanya butuh waktu setahun untuk membesarkan kembali PKI. Di bawah kepemimpinannya, PKI menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia, setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Saat usianya baru 25 tahun, ia telah terlibat pemberontakan PKI di Madiun pada 1948. Setelah itu, ia raib dan tak tentu rimba. Sebagai
Sebagian orang mengatakan bahwa ia kabur ke Vietnam Utara, sedangkan yang lain mengatakan ia bolak-balik Jakarta Medan. Lalu 2 tahun kemudian ia muncul kembali di tahun 1954. Aidin berhasil mengambil alih pimpinan PKI. Lalu selanjutnya ada Muhammad Hatta Lukman, adalah orang kedua di Partai Komunis Indonesia setelah Aidit. Bersama Nyoto dan Aidit, ketiganya dikenal sebagai triumvirat atau 3 pemimpin PKI. Sejak kecil, ia terbiasa hidup di tengah pergerakan. Nama Muhammad Hatta diberikan karena Lukman sempat menjadi kesayangan Muhammad Hatta, proklamator Republik Indonesia. Setelah pemberontakan Madiun 1948, triumvirat ini langsung melejit. Mereka mengambil alih kepemimpinan PKI dari para komunis tua. Selanjutnya ada Nyoto, Wakil Ketua Komite Sentral PKI. Nyoto atau Lukman Nyoto adalah Wakil Ketua 2 Komite Sentral PKI dan orang ketiga saat PKI menggapai masa jayanya pada periode 1955 hingga 1965. Nyoto juga kesayangan Soekarno. Nyoto menjadi Menteri Kabinet Dwikora mewakili PKI, dan ia salah satu orang yang dipercaya Soekarno untuk menulis pidato kenegaraan yang akan dibacakan oleh Soekarno. Selanjutnya ada peran PKI dalam pergerakan nasional. Peran PKI dalam pergerakan nasional, Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan salah satu partai revolusioner Indonesia yang memiliki peran penting dalam perjuangan pergerakan nasional Indonesia. Perjuangan PKI dalam menentang kolonialisme Belanda bersifat radikal dan cenderung anarkis. Pada 25 Desember tahun 1925, PKI mengadakan rapat besar yang mengundang pimpinan cabang PKI di seluruh Indonesia. Rapat tersebut menghasilkan keputusan untuk melaksanakan aksi pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda di beberapa kota Indonesia. Realisasi aksi pemberontakan PKI dilaksanakan pada tahun 1926 sampai 1927. Aksi pemberontakan PKI berawal di Jakarta dan Tangerang pada tanggal 12 November 1926. Pemberontakan PKI pada tahun 1926 meluas hingga Karisidenan, Banten, Bandung, Periang Timur, Sukarta, Kediri, Banyumas, Pekalongan, dan Kedu. Pola pemberontakan di daerah-daerah tersebut hampir sama dengan pola pemberontakan PKI di Jakarta. Pada tahun 1927, pemberontakan PKI meluas hingga ke Pulau Sumatera. Pusat pemberontakan PKI di Sumatera berlangsung di Sawalunta, Sumatera Barat. Pada akhirnya PKI mengalami kehancuran dan seluruh gerakan revolusioner radikal Indonesia dibekukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemberontakan PKI pada tahun 1926 meluas hingga ke Karisidenan, Banten, Bandung, Periang Timur, Surakarta, Kediri, Banyumas, Pekalongan, dan Kedu. Pola pemberontakan di daerah-daerah tersebut hampir sama dengan pola pemberontakan PKI di Jakarta. Pada tahun 1927, pemberontakan PKI meluas hingga ke Pulau Sumatera. Pusat pemberontakan PKI di Sumatera berlangsung di Sawalunto, Sumatera Barat. Pada akhirnya PKI mengalami kehancuran dan seluruh gerakan revolusioner radikal Indonesia dibekukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.